Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ramadan dari ruang 003 Prodi Manajemen dengan NIM C1B021125. Saya akan menjelaskan materi 1 yaitu tentang akuntansi dan lingkungannya. Materi pertama yaitu karakter dan jenis perusahaan. 1. Memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan, dan kembali lagi untuk menjual. Yang kedua yaitu tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Jenis perusahaan akuntansi berdasarkan produk yang diperdayakan. Yang pertama yaitu perusahaan dagang barang produksi. Yang kedua yaitu perusahaan dagang barang jadi. Jenis perusahaan akuntansi berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Yang pertama adalah perusahaan dagang besar dan perusahaan dagang perantara. B. Peran akuntansi dalam perusahaan. Peran akuntansi dalam suatu perusahaan dapat dinilai penting karena akuntansi dapat memberikan informasi mengenai gambaran keuangan di sebuah perusahaan. Akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan yang relevan. C. Kegunaan informasi bagi pengguna. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pengendalian bisnis. Yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset perusahaan. Yang keempat, efisiensi, biaya, dan waktu terhadap kinerja keuangan. Dan yang terakhir yaitu penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Selanjutnya, D. Double entry bookkeeping. Dalam definisi bahasa Indonesia, double entry bookkeeping adalah suatu konsep transaksi pencatatan ganda di mana setiap transaksinya akan melibatkan minimal 2 akun. Misalnya, apabila perusahaan terjadi transaksi pembelian secara tunai, maka transaksi tersebut memiliki 2 pengaruh, yaitu adanya pencatatan debit atau bertambah atas nilai persediaan yang tertera dalam laporan stok barang atau berkurangnya uang kas kredit. Selanjutnya, E. Spesialisasi akuntansi. Bidang spesialisasi akuntansi yang pertama yaitu akuntansi pemerintah atau government accounting. Akuntansi pemerintah atau sektor publik merupakan bidang spesialisasi yang banyak digunakan dalam penyusunan anggaran dan perhitungan anggaran di instansi pemerintah. 2. Akuntansi pajak atau tax accounting. Akuntansi pajak merupakan bidang spesialisasi yang berfungsi sebagai pengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. 3. Akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya merupakan bidang spesialisasi yang berfungsi sebagai pihak yang melakukan dan penyajian data pencatatan operasional biaya agar dapat terkendali. Yang keempat, akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan merupakan bidang spesialisasi yang bertugas sebagai pihak yang melakukan semua pencatatan transaksi perusahaan dalam periode tertentu dalam suatu laporan keuangan yang berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Selanjutnya, F.
Profesi akuntan. Yang pertama yaitu akuntan publik. Contohnya jasa asuransi. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa asuransi ini lebih dikenal dengan jasa audit. Yang kedua, akuntan pemerintah. Seperti namanya, sudah seorang akuntan pemerintah bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu seperti Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Selanjutnya, G. Etika profesi akuntan. Yang pertama yaitu kerahasiaan, tanggung jawab profesi, objektivitas, standar teknis, kompetensi, kemandirian, integritas, serta kepentingan publik. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.